Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini telah hadir pemateri kedua kita, yaitu Bapak Kamarudin, yang akan menyampaikan materi terkait kepramukaan. Kepada Bapak Kamarudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Anak-anak sekalian, dimanapun berada pada saat ini, perkenalkan nama saya Kamarudin SPD SOS, di mana pada kesempatan pagi ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi yang terkait dengan materi kepramukaan. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai materi kepramukaan, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, di mana ada beberapa istilah yang kadang-kadang kita kalau tidak memahami makna itu semua, maka akan memberikan pemahaman yang keliru tentang kepramukaan itu sendiri. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari pramuka, kemudian ada istilah yang kedua itu gerakan pramuka, dan yang ketiga kepramukaan. Nah, ketiga istilah ini kadang-kadang kita sebagai anggota pramuka terkadang belum memahami konsep dasarnya, sehingga kita sering missing atau salah pemahaman atau salah pengertian terkait dengan materi ini. Anak-anak sekalian, peserta didik baru SMP Negeri Barisan saya cintai, dalam kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan istilah-istilah tersebut supaya kita tidak salah paham tentang apa itu pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus kita ketahui sebelum kalian nantinya akan ikut bergabung di dalam dunia kepramukaan. Yang pertama adalah pramuka. Kita sering mengenal pramuka itu adalah praja muda karana, di mana pramuka itu sendiri adalah anggota pramuka yang berusia antara usia siaga sampai dengan usia pramuka, di mana tingkatan dalam pramuka itu sendiri kita kenal ada namanya pramuka siaga, yaitu anggota pramuka yang berusia antara 6 sampai dengan 10 tahun. Kemudian yang kedua, anggota pramuka penggalang adalah merupakan anggota pramuka yang berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun. Kemudian yang ketiga, anggota pramuka penegak, yang itu anggota pramuka yang berusia antara 16 sampai dengan 20 tahun. Dan anggota yang terakhir yaitu adalah pramuka penegak pandega, atau pandega adalah anggota pramuka yang berusia antara 21 sampai dengan 25 tahun. Itu adalah tingkatan dalam pramuka atau dalam pramuka, ya, di mana masing-masing tingkatan ini didasarkan pada usia seseorang itu masuk menjadi anggota pramuka. Jadi bukan berdasarkan di mana sekolahnya atau sudah sekolah di tingkat apa, namun semata-mata dalam pramuka itu kita mengenal keanggotaannya, tingkatannya berdasarkan usia. Jadi misalnya kita baru masuk menjadi anggota pramuka ketika kita berusia pada usia 11 tahun, maka secara otomatis kita sudah memasuki dunia penggalang. Begitu pula ketika adik-adik sekalian nantinya ternyata mulai tertarik dengan dunia pramuka ketika yang berusia 17 tahun, maka secara otomatis adik-adik sudah termasuk pada pramuka golongan penegak. Itu adalah dasar yang harus kita ketahui sebelum kita lebih lanjut masuk menjadi anggota pramuka. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Jadi kita bicara tentang gerakan pramuka itu adalah suatu organisasi. Ya, tentunya kita perlu tahu juga organisasi itu apa. Ya, sekalian. Jadi organisasi itu adalah kumpulan, ya, kumpulan dari 2 orang atau lebih yang melakukan suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka itulah yang disebut sebagai organisasi. Ya. Organisasi gerakan pramuka itu sangat penting peranannya dalam upaya untuk mengurus kegiatan pramuka.
Karena bagaimanapun Pramuka sebagai salah satu organisasi pemuda terbesar di Indonesia itu perlu diurus oleh suatu lembaga yang tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah, atau bisa juga dari tingkat yang paling rendah yaitu gugus depan, di mana gugus depan ini adalah gerakan pramuka atau organisasi yang mengurus kegiatan kepramukaan di tingkat sekolah atau tingkat atau lembaga pendidikan lainnya, atau boleh juga di kantor kepala desa atau lembaga-lembaga lain. Yang jelas gugus depan itu merupakan gugus terdepan organisasi pramuka yang paling kecil yang lingkupnya meliputi suatu wilayah di suatu lembaga pendidikan atau desa. Itu adalah gugus depan. Kemudian secara struktural juga kita mengenal ada yang disebut sebagai kuartir ranting, di mana kuartir ranting ini adalah gerakan pramuka atau suatu organisasi gerakan pramuka yang kegiatannya atau tugasnya adalah untuk mengurus anggota pramuka yang berada di lingkungan pada kuartir ranting gerakan pramuka Armada. Begitu pula dengan kecamatan-kecamatan lain. Nah, dengan demikian maka kegiatan-kegiatan untuk tingkat kecamatan dalam bentuk apapun maka nantinya akan dilaksanakan dan dievaluasi oleh kuartir ranting. Maju dan mundurnya suatu organisasi gerakan pramuka di tingkat kecamatan itu sangat bergantung pada kepengurusan yang valid dari kuartir ranting. Di mana kuartir ranting itu sendiri itu dipilih berdasarkan musyawarah ranting yang diadakan di masyarakat. Nah itulah. Jadi kegiatan-kegiatan ranting mulai dari kegiatan jambu ranting, kemudian raimuna ranting, terus pesta siaga tingkat kecamatan itu seluruhnya sudah direncanakan dan dilaksanakan sampai dievaluasi oleh pengurus kuartir ranting. Itu adalah sekalian yang perlu diketahui bahwa seperti yang disampaikan tadi, gugus depan merupakan gugus yang paling depan dalam melakukan pengurus kegiatan langsung dengan peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian di kecamatan kita mengenal ada yang disebut dengan kuartir ranting. Kemudian di tingkat kabupaten atau kota media kita juga memiliki struktur yang berbeda, yaitu yang disebut dengan kuartir cabang. Nah, kuartir cabang gerakan pramuka itu berkedudukan di kabupaten, di mana tugas dan fungsinya adalah untuk mengurus anggota pramuka yang berada di satu wilayah kabupaten atau kota media. Jadi dalam pelaksanaannya segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus kuartir cabang, di mana kuartir atau kuartir cabang itu juga memiliki pengurusan yang sama dengan kuartir ranting, namun masa baktinya juga 5 tahun dan dibentuk oleh musyawarah gugus depan, musyawarah cabang gitu ya. Jadi musyawarah cabang itu adalah musyawarah atau musyak, merupakan salah satu momen untuk dilaksanakan dalam upaya memilih dan menentukan siapa di antara pembina yang memiliki kualifikasi untuk duduk sebagai pengurus kuartir cabang. Berikutnya, di tingkat daerah kita juga memiliki struktur organisasi yang disebut dengan kuartir daerah, di mana kuartir daerah untuk kita adalah kuartir daerah Nusa Tenggara Barat, kemudian kita berada juga di kuartir cabang Lombok Barat, di mana kuartir daerah itu adalah merupakan organisasi di tingkat provinsi yang mengurus kegiatan kepramukaan, di mana untuk kuartir daerah Nusa Tenggara Barat tentunya untuk sekretariatnya sendiri itu berada di Mataram, Sekretariat berada di Mataram, tepatnya di Jalan Pemuda Mataram. Jadi kalau ada sekalian nanti ingin berkunjung ke kuartir daerah, itu tentunya kita punya kesempatan yang sama sebagai anggota pramuka untuk mengetahui kondisi organisasi gerakan pramuka kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk diketahui bahwa di Nusa Tenggara Barat, organisasi gerakan pramuka, kemudian pramuka itu sendiri adalah merupakan organisasi yang sangat valid
ya, secara struktural dan kegiatannya sangat padat. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kita punya kegiatan yang sangat besar dan merupakan pesta yang paling besar bagi pramuka kita, yaitu kegiatan Jambore Nasional tahun 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Baik, sekalian, itu tadi tentang struktur organisasi di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat nasional, ya, ada sekalian perlu ketahui bahwa organisasi gerakan pramuka wadah atau organisasi yang akan mengurus kegiatan kepramukaan dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan kemudian untuk kalian ketahui, ya, bahwa organisasi pramuka ini memiliki sekretariat yang sangat besar, terutama di ibu kota Jakarta. Itu kita mempunyai gedung lantai 35 lantai, ya. Jadi luar biasa dengan nilai tanah yang sangat mahal. Jadi kita bisa prediksi berapa nilai desa kita di Jakarta. Kemudian kita memiliki bumi perkemahan yang cukup luas, kurang lebih 350 hektar di wilayah Jakarta Timur dengan harga tanah yang begitu mahal. Ya, kita bisa tahu bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang luar biasa dari segi material yang dimiliki, sehingga cukup mumpuni untuk mengurus kegiatan kepramukaan, mengurus berbagai kegiatan, ya, merencanakan berbagai kegiatan, melaksanakan sampai mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kuarti nasional. Itulah sekalian, bagian kepramuka, alhamdulillah sudah dipercaya undang-undang, ya, untuk dijadikan sebagai satu-satunya organisasi di Indonesia yang boleh melaksanakan kegiatan kepanduan. Itu sekalian. Jadi kita perlu berbangga hati bahwa kita sebagai peserta yang ada di SMP Negeri Ganesha ini diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi anggota pramuka, tentunya dari proses pendidikan yang dilaksanakan di gugus depan kita, gugus depan Lombok Barat. Itu barangkali untuk sementara dari. Terima kasih atas perhatiannya. Dan waktunya kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.